Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Salsya Ali Gunawan, atau teman-teman boleh panggil saya Salsya. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, selamat datang ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Untuk teman-teman yang setia melihat video ini, terima kasih ya. Selamat menonton video pembelajaran hari ini ya teman-teman. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam konteks bisnis dan organisasi, dengan tujuan untuk mengelola sumber daya keuangan guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan tidak hanya mencakup aspek penerimaan dan pengeluaran dana, tetapi juga melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan aspek keuangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, harap simak dengan baik-baik ya. Manajemen keuangan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengetahui ruang lingkup manajemen keuangan itu ada apa saja. Yang pertama, di sini ada keputusan pendanaan, menentukan cara memperoleh dana dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, ada keputusan investasi, mengalokasikan dana untuk investasi dalam aset tetap dan aset finansial. Yang ketiga, ada pengelolaan aset, mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai efisiensi operasional. Nah, kemudian kita akan mengetahui tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi yang dimaksud itu adalah fokus utama manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham. Yang kedua, menjaga arus kas, memastikan perusahaan memiliki cukup arus kas untuk memenuhi kewajiban sehari-hari. Nah, yang ketiga di sini meningkatkan efisiensi di semua departemen perusahaan melalui distribusi keuangan yang tepat. Nah, teman-teman, di sini ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, ada konsistensi, memastikan penerapan aturan yang sama dari waktu ke waktu dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada akuntabilitas, kewajiban untuk melaporkan hasil tindakan finansial secara transparan atau terbuka. Nah, yang ketiga ini ada transparansi, semua aktivitas keuangan harus jelas dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, seperti bagian atasan, seperti HR, owner, ataupun CEO-nya. Selanjutnya, kita akan mengetahui manajemen keuangan taktis dan strategis. Taktis itu berfokus pada operasional harian seperti pengelolaan arus kas dan pembayaran. Sedangkan kalau strategis atau strategi itu merencanakan masa depan dengan pengambilan keputusan untuk investasi jangka panjang. Jadi konsep dasar manajemen keuangan mencangkup pemahaman tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, prinsip-prinsip, serta pendekatan taktis dan strategis dalam mengelola sumber daya keuangan. Memahami konsep ini sangat penting bagi manajer keuangan untuk memastikan kesehatan finansial perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan dalam manajemen keuangan. Analisis laporan keuangan dalam proses evaluasi yang bertujuan untuk memahami kondisi keuangan, kinerja, dan tren masa depan suatu perusahaan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis, kita dapat mengumpulkan data keuangan. Itu yang pertama ya, mengumpulkan semua laporan keuangan terbaru dan relevan. Kemudian, yang kedua, hitung rasio keuangan. Maksudnya adalah menggunakan data dari laporan untuk menghitung berbagai rasio keuangan. Selanjutnya yang ketiga, analisis tren, memeriksa laporan dari beberapa periode untuk mengidentifikasi sebuah tren. Yang keempat, membandingkan dengan industri, membandingkan rasio dengan tren dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang kelima, selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi, menggunakan hasil analisis untuk memberikan rekomendasi perbaikan
Halo teman-teman semua, di sini sekarang kita ada contoh soal mengenai time value of money. Soalnya Siva memiliki rencana untuk menabung sebesar 10 juta di bank dengan suku bunga tahunan sebesar 5% yang dibayarkan setiap tahun. Nah, pertanyaannya ini, berapa total yang akan Siva miliki selama 3 tahun atau setelah 3 tahun? Rumusnya di sini nilai masa depan sama dengan nilai sekarang, kemudian dalam kurung 1 ditambah dengan suku bunga tahunannya. Dalam tutup kurung, kemudian dengan jumlah tahunannya ya di pangkat 3 ya. Oke, sini kita tulis saja ya biar gak bingung. Di sini kita tulis ya, nilai masa depannya 10 juta kita tulis ya. Ini nilai sekarangnya 10 juta, Rp 10 juta, 1, 2, 3. Nah, kemudian dikali, dalam kurung kita tambah 1. R-nya berapa nih? Suku bunga tahunannya tadi sebesar 5% ya di setiap tahunnya. 5% nih, 5%. Udah, kemudian berapa tadi N-nya? Jumlah tahunannya. Di sini jumlah tahunnya yang ditanyakan itu setelah 3 tahun. Berarti sini pangkat 3 ya. Nah, teman-teman, dari 1% ini kita ubah dulu. Kita ubah ke desimal ya. Oke, di sini kita tulis ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya tulisannya agak sedikit ini tidak terbaca. Nanti bisa di ini kita desimalin ya. Jadi 0,05. Ini tutup kurung, maaf ya teman-teman, ini tutup kurung. Ini ya. Anggap aja nih ini kurang nolnya lagi. Nah, dah. Nah ya, kita udah tulis 10 juta nih ya. Hasilnya segini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa hitung. Ingat ya, kalau misalnya ada dalam kurung, kerjakan yang di bagian dalam kurungnya dulu, baru dikali dengan si 10 jutanya ini ya. Nah, hasilnya itu segini teman-teman. 11.576.250. Jadi setelah 3 tahun ya, setelah 3 tahun, total yang akan didapatin dari Siva ini segini teman-teman. 11 juta ya, 11.576.250. Semoga dapat dimengerti. Kalau misalnya masih bingung, boleh banget teman-teman tanya di kolom komentar. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi TVM. Yang pertama ada inflasi. Inflasi ini mengurangi daya beli uang di masa depan sehingga mempengaruhi nilai waktu uang. Yang kedua ada tingkat bunga. Tingkat bunga yang lebih tertinggi atau tingkat tinggi meningkatkan nilai masa depan dari investasi. Nilai waktu uang adalah konsep kunci dalam manajemen keuangan yang membantu individu dan organisasi membuat keputusan finansial yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana nilai uang berubah seiring waktu, para pengambil keputusan dapat merencanakan investasi, pinjaman, dan pengeluaran dengan lebih efektif. Oke, di sini manajemen kas. Manajemen kas ini adalah aspek penting dalam manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan arus kas perusahaan untuk memastikan likuiditas yang cukup guna mendukung operasional yang tumbuh dalam bisnis. Manajemen kas juga merujuk pada proses pengelolaan sumber daya kas suatu perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban finansialnya, mencangkup pengawasan dan pengendalian arus kas masuk dan keluar, serta perencanaan kebutuhan kas di masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan manajemen kas.
Yang pertama, memastikan likuiditas. Tujuan utama dari manajemen kas adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran hutang, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, ada optimalisasi penggunaan kas. Mengelola kas dengan baik memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal dan menghindari kelebihan kas yang tidak produktif dan meminimalkan biaya transaksi yang ada. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah perencanaan investasi. Manajemen kas juga berperan dalam perencanaan investasi dengan memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia saat dibutuhkan. Salah satu model yang sering digunakan dalam manajemen kas adalah model Baumol, yang membantu menentukan jumlah aset yang perlu dijual saat perusahaan memerlukan dana. Jadi model ini menghitung biaya tetap dari penjualan aset dan imbal hasil dari aset tersebut untuk menemukan jumlah optimal yang harus dijual. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah perencanaan investasi. Manajemen kas juga berperan dalam perencanaan investasi dengan memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia saat dibutuhkan. Manajemen modal kerja adalah proses mengelola aset lancar dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk menjalankan operasi sehari-hari. Manajemen modal kerja mencakup pengelolaan sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Nanti melibatkan pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis yang efisien dan efektif. Selanjutnya, di sini ada tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, memastikan likuiditas, menjamin bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga operasi berjalan dengan lancar. Yang kedua, optimasi penggunaan aset. Mengelola aset lancar agar tidak terikat dalam persediaan atau piutang yang berlebihan. Selanjutnya, yang ketiga, maksimalisasi laba. Meningkatkan profitabilitas dengan mengelola modal kerja secara efisien, sehingga dapat memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Nah, teman-teman, di sini ada komponen utama dalam manajemen modal kerja. Ada kas. Yang dimaksud kas ini adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, ada piutang. Mengelola piutang dengan baik untuk mempercepat arus kas masuk, kebijakan kredit yang bijaksana dan penagihan yang efektif sangat penting. Selanjutnya ada yang ketiga, persediaan. Mengelola persediaan agar tidak berlebihan dan selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Strategi seperti ini just in time dapat digunakan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya yang terakhir adalah ini kewajiban jangka pendek. Mengelola utang dagang dan kewajiban lainnya dengan baik untuk menjaga hubungan baik dengan kreditor dan menghindari denda. Manajemen modal kerja ini adalah aspek yang penting dalam manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Dengan praktik manajemen modal kerja yang efektif, perusahaan dapat memastikan likuiditas yang cukup, memaksimalkan efisiensi operasional, dan menjaga kelangsungan usaha. Jadi pengelolaan yang baik terhadap kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai manajemen piutang. Manajemen piutang ini adalah proses yang melibatkan pengelolaan dan pengendalian tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan kepada suatu perusahaan. Manajemen piutang mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk pengelola piutang usaha, termasuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian klaim terhadap pihak lain. Penting untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan dan memastikan bahwa arus kas tetap seimbang. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai kebijakan manajemen piutang. Yang pertama, ada standar kredit, kriteria untuk menentukan kelayakan kredit calon pelanggan. Yang kedua, ada syarat pembayaran, jadi ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran dan potongan tunai. Yang ketiga, pengumpulan aktif versus pasif, menentukan apakah akan melakukan penagihan secara aktif atau pasif berdasarkan kebijakan dari si perusahaan.
Kemudian di sini kita akan membahas mengenai tujuan manajemen piutang. Yang pertama ini memastikan arus kas yang sehat. Mengelola piutang dengan baik membantu perusahaan menerima pembayaran tepat waktu yang penting untuk kelangsungan operasional. Yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas. Dengan pengelolaan piutang yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan laba dari penjualan kredit. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir mengurangi resiko kecurangan. Manajemen piutang yang baik dapat membantu mendeteksi dan mengurangi resiko kecurangan terkait dengan pembayaran dari si pelanggan. Manajemen piutang merupakan bagian penting dari manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan tagihan pelanggan untuk memastikan likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan dan praktik manajemen piutang yang efektif, perusahaan dapat minimalkan risiko kerugian dan meningkatkan arus kas, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Manajemen keuangan secara keseluruhan ini adalah aspek penting dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi. Dengan penerapan strategi tidak hanya juga dapat bertahan di tengah tantangan pasar yang sulit, tetapi juga dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan sangat penting bagi setiap individu atau organisasi yang ingin mencapai kesuksesan finansial dalam jangka yang panjang. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah menyimak mengenai apa itu manajemen keuangan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.